karena kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran negara. Ya, saya lihat negara itu tidak hanya pemerintah tetapi juga legislatif, karena negara itu kan terdiri eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi itulah hari ini kita secara simbolik adalah tadi pemasangan penyalaan bantuan sambungan listrik gratis. Kenapa demikian? Ingat, listrik sudah menjadi kebutuhan pokok lagi-lagi. Kata Maslow, nah, kan gitu. Kata Maslow itu sandang, pangan, papan itu dulu. Sekarang bahkan pendidikan, kesehatan, energi itu sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat yang berperadaban. Maka wajib hukumnya bagi negara untuk menghadirkan listrik di seluruh keluarga atau warga negara Indonesia, karena kewajiban negara. Maka saya sebagai anggota DPR RI yang mewakili Banyumas dan Cilacap sini, maka ketika merumuskan APBN inilah yang saya kejar kepada negara. Kenapa kok rakyatku belum seluruhnya kena tersambung listrik? Dulu memang ada program ini tetapi yang sifatnya partikulatif saja karena dari CSR. Sekarang adalah diambil alih oleh negara, ada APBN-nya. Maka dirumuskan di APBN tahun 2022 yang lalu, waktu itu baru 88.000 se-Indonesia. Maka naik di APBN tahun 2023 yang masih berlangsung ini adalah 125.000. Bersyukur Jawa Tengah itu dari 125.000 untuk Jawa Tengah 16.000 sendiri. Padahal kan provinsi kita jumlahnya ada 30 sekian kan, 34 sekarang malah dan sebagainya, bahkan menjadi 38 dengan pemekaran di Papua dan Papua Barat. Nah, di tengah-tengah 16.000 itu Cilacap mendapat 1.700-an. Padahal di Jawa Tengah itu ada 29 kabupaten, 6 kota. Kenapa? Ya bismillah ya, ini bukannya karena lantas. Karena ketua komisi 7-nya dari sini. Nah, begitu. Saya yang melakukan bargaining. Kenapa? Karena kebetulan ide ini murni dari pribadi saya. Jadi menjadi program nasional dan kita semuanya bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kementerian SDM dan PLN melaksanakan dengan sangat-sangat proper, dan juga seluruh pemangku kepentingan khususnya di Cilacap ini hadir juga nih Pak pejabat bupati beliaunya dan juga berbagai pemangku kepentingan yang lain. Saya secara khusus mengucapkan terima kasih sekali karena semuanya berjalan lancar. Dan alhamdulillah program ini di Jawa Tengah sudah 100% terlaksana untuk APBN tahun 2023. 2024 nanti akan ada lagi, hanya saja karena kita berdebat di DPR sana, total kembali ke jumlah tahun 2022, jadi hanya 80.000 sambungan lagi. Mudah-mudahan saya akan memperjuangkan lagi kalau nanti ada namanya APBNP, APBN perubahan, dan ini akan kita tingkatkan. Kenapa? Program ini betul-betul penting, betul-betul sangat tepat sasaran. Betul? Betul. Di tengah-tengah ada nah, ini yang kita sambung adalah listrik 900 watt. Kenapa 900? Kenapa tidak 450? Karena 900 itu yang sekarang memungkinkan warga tidak sekedar untuk penerangan tetapi juga untuk usaha. Dan tetap 900 watt itu adalah listrik yang disubsidi oleh negara. Artinya tidak memberatkan. Semuanya gratis ya. Gratis, bahkan tadi ditambahin dengan token 100.000 yang bisa dipakai kurang lebih 2 bulan. Jadi ketika 2 bulan ini masih tanda kurut gratis sama sekali. Nanti akan membayar selanjutnya dan itu mungkin 1 bulan kurang lebih 50.000 saja. Kurang lebih 50 ribuan. Inilah Bapak Ibu sekalian, Mas-mas, teman-teman pers, saya terima kasih sekali bahwa Anda semuanya meliput ini karena ini memang kegiatan penting, dan mudah-mudahan ke depan semakin ada sinergitas kolaborasi antara kita semuanya pemangku kepentingan di Cilacap yang bisa mengentaskan beberapa persoalan akut di Cilacap. Kenapa saya bilang akut? Cilacap termasuk potensi pengangguran dan kemiskinannya masih tinggi. Tanggung jawab Pak Pelaksana Bupati juga tidak ringan. Kalau hanya dihadapi sendiri pasti tidak. Nah, ke depan saya akan percepat. Kenapa? Ini setidaknya penyambungan listrik dan nanti program-program lain. Karena di Cilacap ini ada kurang lebih 2,2 giga pembangkit listrik tenaga uap PLTU batu bara. Mosok mereka tidak mau CSR untuk apa? Saya tidak mau tahu di Cilacap ini tidak boleh lagi ada warga yang tidak punya jambang misalnya. Yang waktu lalu saya mintakan CSR dari Pertamina tapi baru sekitar sekian tidak belum mencukupi. Nanti Pak Bupati, Pak Camat, kita akan identifikasi
Jambang dan sebagainya, dan bagaimana mengentaskan persoalan stunting yang akut juga. Kenapa? Pasca COVID ekonomi belum bangkit secara baik, sehingga yang kehantam langsung nggak saudara-saudara kita yang tidak mampu, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan gizi bagi putra putrinya yang masih balita, sehingga stunting sangat tinggi. Kita bisa bayangkan rata-rata nasional tinggi sekali 21%, dan di sini juga termasuk tinggi Cilacap ini kurang lebih itu. Maka kita bisa bayangkan 30 tahun 35 tahun yang akan datang, inilah yang akan memimpin, menjadi pemimpin-pemimpin kita dalam kondisi hari ini yang stuntingnya tinggi. Nah ini semuanya, maka saya terus menerus dengan anggota DPR yang lain, ingat ya, di Dapil 8 Banyumas Cilacap itu ada 8 anggota DPR RI. 2 dari PDI Perjuangan yakni Mas Adi Satria dan Mas Sunarno, dua dari Partai Golkar Mbak Teti atau Bu Teti sama Pak Tito Gunandito, dari Gerindra wonten setunggal Ibu Novita Wijayanti, dari PKB wonten setunggal Ibu Siti Mukaromah, dari Demokrat wonten setunggal Gemeniko Pak Wastam, dan saya kebetulan dari Partai Nasdem Pak Sugeng Suparwoto. Monggo, saya terus sedang memprakarsai Mbok Iyao, kita 8 ini kumpul sesuai dengan di komisinya masing-masing. Untuk apa? Untuk membelar program yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, baik itu infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sebagainya, sehingga masyarakat yang kita wakili Banyumas dan Cilacap ini dapat mengentaskan persoalan-persoalan yang akut seperti pengangguran sini, juga kemiskinan, apalagi konsekuensi dari pengangguran adalah kita semuanya fokuskan ke sana. Bahwa betul sekarang mendekati tahun politik ya, tapi tetap saja kita tidak boleh memandang ini politik apapun. Tidak, kita semuanya untuk rakyat, dan PLN semuanya bergerak, dan begitu kegiatan ini. Jadi kita senang sekali, matur nuwun Pak PJ Bupati dan juga Pak Camat dan juga yang lain-lain tadi, mana dan Pak Kades yang nanti akan terus menerus bersama warga. Itu kalau ada pertanyaan, wong aku juga wartawan. Pak Dirjen nah, monggo PLN atau Bu Edi. Mungkin saya nanya, Bu, ini ada beberapa tiang listrik terpasang tapi belum ada kabelnya, termasuk di desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, tepatnya di depan rumah Pak Kades. Pak Kades Satman itu ada beberapa tiang listrik tapi belum ada kabelnya, udah bertahun-tahun belum ada pemasangan, sehingga antar rumah ke rumah itu paralelnya sudah banyak banget yang dikhawatirkan bakal ada konsleting. Meskipun pertanyaan kepada PLN saya jawab umum dulu, nanti detailnya PLN. Oh, tahu nggak? Karena apa? PLN tahun ini atau ini program tahun kemarin yang belum tuntas, nggak ada lagi PMN, namanya penyertaan modal negara. Padahal penyertaan modal negara itu penting utamanya untuk membangun infrastruktur PLN termasuk jaringan tadi. Dan Bismillah besok saya akan duduk lagi dengan teman-teman PLN, akan kita mintakan kepada Departemen Keuangan untuk masuk anggaran. Mudah-mudahan ada namanya anggaran pendapatan belanja negara APBNP perubahan yang sedang kita susun. Jadi itu secara umumnya. Tapi betul saya perintahkan, saya mintakan PLN, entah mau dari mana, tidak boleh Cilacap dan Banyumas kapiran soal PLN. Dan ya catat, nah ini GM Jawa Tengah Yogyakarta. Nah inilah enaknya di anggota DPR tuh kok iya gitu. Tapi betul. Kenapa? Kalau sekedar untuk memenuhi sekian meter, saya akan memperjuangkan di tingkat pusat tadi yang besar-besar. Kurang lebih ini butuh 6 triliun untuk PMN anggaran di tahun 2024 yang kebetulan entah bagaimana dipotong. Nah inilah semuanya nanti memang PLN juga sedang melakukan semacam perubahan-perubahan yang insya Allah menuju yang baik. Saya kira kok kalau ada hal yang seperti itu. Mungkin nambahin juga agak masuk lagi, tapi masuk umum juga Pak Sugeng. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, kami dari PLN itu mendapatkan PMN dari pemerintah khusus untuk program listrik desa. Khusus untuk program listrik desa yang mana memang kita lagi proses ini Pak, lagi proses menanam tiang, nanti menarik jaringan, nah, kemudian nanti akan kita sambung juga ke rumah-rumah. Nah sementara ini kalau yang PPPL ini kan yang sudah ada jaringannya Pak. Nah itu program sudah ada jaringannya, tinggal narik ke rumah-rumah. Namun untuk yang belum ada jaringannya itu kami programkan di
tentunya dengan persetujuan dari Pak Sugeng Komisi 7 kami mendapatkan PMN untuk 2023 totalnya PLN mendapatkan 10 triliun. Namun kalau yang di sekitar Bapak mungkin lebih detail atau Pak JM atau Pak ini mau. Bu, ini tadi Cilacap kan termasuk yang paling banyak yang mendapatkan itu. Itu dapat perlakuan khusus karena ada PLTU atau seperti apa? Pak Wan atau Pak Sugeng. Kalau kami kan pelaksana Pak. Ya begini ya, politik maupun apapun sejauh rasional, leverage atau posisi tawar itu menjadi penting. Ya saya yang minta memang gitu. Nah, kalau nggak saya yang minta, ya bukan mereka takut dalam pengertian kedudukan struktural atau tidak, tapi ya lawang aku yang berjuang ya gitu. Begitu. Terus seluruh Indonesia tertinggi per Jawa Tengah 16.000, betul? Di antara 38 provinsi yang lain itu tertinggi di Jawa Tengah dari 125.000. 10% kaminya 12.000. Ini 16.000 bahkan. Di antara 16.000 Cilacap 1.700, tertinggi juga. Wong ada 29 kabupaten kota kok 16.000 kalau bagi 29 berapa? Ya kecil-kecil. Tapi saya kira hal ini tidak perlu diungkap menjadi eren kemarin, tidak. Karena kenapa demikian? Karena saya yang gemes gitu. Wong wargaku masih banyak yang belum tersambung listrik. Maka saya perjuangkan untuk mendapatkan yang lebih karena memang wargaku. Dan sini memang Cilacap adalah penduduk kedua terbesar setelah Brebes. Jadi wajar juga kalau di sini besar. Jadi penduduk Brebes tertinggi, kedua adalah sini di sini di Cilacap ini 2 juta sekian Pak. 2.014.000. Nah di Brebes kurang lebih 2.200.000-an. Jadi kedua terbesar penduduk di Jawa Tengah itu adalah Cilacap. Nah, terluas juga meskipun kabupaten wilayah desanya hanya 284. Misalnya kalau Purworejo itu 446 desa banyak tetapi kecil dan seterusnya penduduknya juga hanya 700.000. Sini 2 juta. Ya, mau nambahin mungkin. Mumpung ada Intinya ya kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Kementerian SDM, Komisi 7, kemudian PLN yang telah tadi sudah dijelaskan luar biasa Cilacap. Mudah-mudahan tadi harapan kita akan terus bertambah terus karena mengingat tadi sampaikan Cilacap luas, paling luas ya, kemudian penduduknya paling banyak dan langsung berbatasan luar tadi. Kita berbatasan dengan Australia langsung kan. Itu mungkin tambahan. Tambahan sedikit lagi. Jadi gini, kebetulan Cilacap kan juga ada 21.300 sekian keluarga nelayan. Saya pun membawa program namanya converter kit nelayan berbasis gas dan itu menggantikan yang BBM. Di samping lebih efisien secara lebih murah maksudnya biayanya dan juga lebih bersih karena gas itu emisinya jauh lebih rendah daripada pertalite sekalipun. Nah, itulah dan bahkan kemarin minggu lalu saya di Desa Ciklapa, Kecamatan Gedung Reja itu saya secara simbolik menyerahkan 805 mesin tempel dan itu semua gratis juga. Ya, di mana sebelumnya juga sudah ada. Jadi total di Cilacap kurang lebih 2.700 mesin tempel. Saya bercita-cita seluruh mesin tempel yang kecil-kecil itu kita ganti. 17.000 Pak nelayan. 17.000 nelayan. Akan siap tambahan. Matur ya. Ya, demikian tadi penjelasan dari Ketua DPR RI Komisi 7 Bapak Sugeng Suparwoto dan juga dari PLN serta PJ Bupati Cilacap Bapak Awaludin Muri APMM. Makanya kita duduk lantas tadi kita bentuk kelompok-kelompok usaha apa dan sebagainya. Ya, bismillah semuanya. Ya, monggo semuanya ya. Terima kasih ya Pak.
Ambul.